delman tapi nggak ada delmannya, cuma kemerincingnya doang. Nyokap saya tuh sering ngeliat kayak anjing jadi-jadian, siluman. Oke, kali ini narasumber kita udah ada di depan kita nih. Gue kenalan dulu, Bang. Gue Jo. Rio. Oke, Bang Rio. Terima kasih udah nyempetin waktunya, Bang, buat main di tempat tim perjalanan waktu. Oke, dari yang tadi kita udah ngobrolin sebelumnya, kan gue udah denger sedikit tentang masalah lo nih, Bang. Jadi permasalahan di sini kan nyokap lo dikerjain, tanda kutip, mungkin di sana tatanya diguna-guna ya, Bang. Oke, ini biar gue juga tahu ceritanya lebih detail, penonton pun juga bisa tahu ceritanya dari awal. Ini agak sedikit gue tanya-tanya, nggak apa-apa ya, Bang? Ini kan soalnya nyangkut masalah ke orang tua nih, apalagi orang tua abang kan udah almarhum, Bang. Kan? Sebelumnya gue mau tahu nih, Bang, kenapa sih nyokap lo ini sampai diguna-guna sama teman kerjanya ya katanya? Iya, teman kerja sih. Gimana, Bang? Ya awalnya kan karena historinya dia kan kerja di suatu departemen store, tapi dia di kantornya, di bagian office. Nah, jadi mungkin karena persaingan di kantor, dia jadi turunin jabatannya jadi orang lapangan. Oke, berarti posisi awal nyokap kerja tuh udah ada di posisi kantor pusat ya, kalau cabang. Orang pusat ya. Orang pusat. Jadi karena ada persaingan, ada sikut-sikutan mungkin ya, wajar ya, Bang. Nyokap diturunin ke lapangan. Ya, jadi lapangan. Oke. Terus? Tapi dia diturunin lapangan, gaji dia tetap gaji yang lama, mengikuti gaji yang lama. Jadi gaji dia bisa melebihi si manajer dia. Oh gitu, jadi biarpun nyokap udah turun ke lapangan, gaji orang susah. Pengetahuan saya itu, jadi banyak yang nggak senang sama dia. Oke. Jadi dari situ udah mulai makin banyak aja yang nggak suka tuh, Bang. Makin banyak yang nggak suka. Itu abang bisa tahu nyokap tuh dikerjain sama orang, gimana sih ceritanya, Bang? Ya, yang setahu saya sih, saya dikasih tahu sama orang tua, bapak saya. Ya karena memang nyokap sering kayak marah-marah, nggak jelas gitu. Jadi setiap pulang kerja tuh marahnya sampai siapa yang misalkan kakak saya yang salah, satu rumah dimarahin. Itu posisinya marah nyokap? Ya, nyokap. Jadi memang kayak dibikin suasana rumah tuh nggak harmonis. Oh gitu. Iya. Dibikin panas terus? Iya, dibikin panas terus. Terus karena mungkin ya faktor dia memang, mohon maaf, bukan ya kita membuka aib nyokap saya, dia memang untuk ibadah agak jarang, makanya jadi lebih gampang dikirimnya. Jadi lebih gampang kena kirim. Oke, selain efek langsungnya itu di rumah, nyokap abang jadi temperamen tuh ada lagi yang lainnya nggak, Bang? Ya misalnya kayak penampakan atau enggak rumah ada yang lempar, ada yang apa? Penampakan sih malah sebelum saya lahir ya, saya diceritain sama nyokap sendiri. Jadi mungkin tahun 80-an ya, di daerah rumah saya, nyokap saya tuh sering ngeliat kayak anjing jadi-jadian, siluman. Yang pernah saya dengar juga kayak apa, udah delman itu, delman tapi nggak ada delmannya, cuma kemerincingnya doang. Oh, bunyi ya udah melonceng tapi tengah malam. Iya kan, nggak mungkin banget itu. Iya benar. Dan itu bunyinya itu maksudnya ngiterin rumah abang apa gimana? Lewat. Oh, cuma lewat. Jadi yang dengar itu si nyokap. Oh, cuma nyokap doang. Itu di malam hari. Iya. Apa nggak kira-kira di jam berapanya, mungkin apa di malam juga? Pokoknya kalau zaman dulu kan di atas jam 9 lah, udah zaman dulu kan jam 9-nya udah gelap banget kan, udah malam, orang nggak ada yang keluar rumah kalau udah jam 9 kan. Oh iya benar. Zaman dulu. Tahun 80-an ya kalau nggak salah. 90 awal. Oke, terus selain itu, Bang, mungkin ada lagi? Yang terakhir sih, ini kita langsung loncat ke yang terakhir, yang benar-benar saya ingat ya. Oke.
yang benar saya ingat ya itu yang dia kemasukan sampai setiap hari lah. Seharinya itu saya nggak ngitungin karena saking seringnya dia kemasukan. Iya, awalnya memang dia ngeluh sakit jadi nggak kerja kan. Boleh maaf gue potong bang. Dia ngeluh sakit apanya nih, maksudnya dia nyebut spesifikasi nggak? Badan kakinya sih katanya kan karena dia diabetes kan, jadi kakinya sakit, badan lemas. Dari situ dia nggak kerja, dia dirawat di rumah, yaitu mulai dirawat di rumah pas saya agak lupa kapan pertama kali dia kemasukannya, pokoknya dia malam awal pertama dia lepas isya, pokoknya lepas badai isya udah dia sampai mau subuh baru dia berhenti. Oh gitu, jadi pas setelah awal yang dia kemasukan ya yang itu. Oh, jadi prosesnya itu setelah azan isya sampai pengen subuh, sampai mau menjelang subuh bang. Iya. Dan itu terus maksudnya satu makhluk apa ganti-gantian? Ganti-ganti. Jadi ntar dia kayak kemasukan nih berapa jam, sadar lagi, dan dia ngerasa dia badannya capek habis ngelakuin itu. Oh gitu. Iya, nyokap sampai bilang capek lemas gitu. Itu juga udah di ngajiin sama abang saya, dibacain ayat kursi segala macam, sampai bapak saya juga sholat malam. Itu terus sampai akhirnya dia udah nggak kenal waktu, siang pagi itu kemasukan. Oh mungkin karena terlalu rutin kemasukan, jadi siang pun juga siang juga. ada. Oke, ini ceritanya agak sedikit serem ya bang. Ini juga seru juga, gara-gara lo cerita di sini lo jadi mungkin jadi keinget-inget waktu zaman nyokap hidup gitu kan. Gue mohon maaf nih sebelumnya sama tim nih. Terus yang gue mau tahu itu selama proses nyokap sakit seperti itu, maksudnya lo sama pihak keluarga tuh nyari nggak, maksudnya entah itu lo berobat ke alternatif atau enggak berobat ke dokter? Ke medis sama non medis juga. Kalau untuk non medisnya kan karena bapak dari Kalimantan ya, jadi dia sama orang sana dibantu lah. Iya. Dibantu waktu itu saya ingat sampai abang saya ngambil, kalau namanya orang Kalimantan kan atau orang Dayak dia pakai air ya medianya ya. Oke, iya bang benar. Nah dia pakai air, nah abang saya yang ngambil di Kali Bekasi kan belakang rumah saya ada kali. Iya, oke. Nah dia ngambil langsung di situ. Itu katanya buat magerin, jadi di setiap sudut mata angin atau apa saya lupa dicepatin, ke ibu saya juga dicepatin. Nah itu pun masih nggak mempan. Masih nggak mempan. Masih ada lagi gangguan lagi, kemasukan lagi. Oke, ini kita agak sedikit nge-flashback nih bang. Tadi kan di awal-awal lo sempat bilang gara-gara nyokap dikerjain sampai ngebikin lo nggak bisa punya adik. Iya. Jadi posisinya itu nyokap lagi hamil apa? Itu hamil. Saya ingatnya waktu kecil saya, jadi nyokap sama bokap tuh sempat honeymoon ke Bali. Itu sama saya. Nah pulang dari situ kan harusnya dia pas saya masuk TK, dia hamil baru 3 bulan kurang lebih. 3 bulan. Iya, baru 3 bulan, terus divonis dokter ada kista, sampai-sampai rahimnya diangkat. Rahimnya harus diangkat banget. Ya, nah cuman karena bapak saya masih mikir kok bisa tiba-tiba gini. Nah, bapak saya konsultasi ke yang di Kalimantan, katanya ada yang nggak suka, orangnya nggak jauh-jauh, katanya teman kerja. Oh gitu, sama orang. Bahkan si orang pinternya itu nyebut nama. Oh bahkan nyebut nama. Orang pinternya saya itu nyebut nama. Ya, nyebut nama. Oke, mungkin kalau buat nama itu ya nggak perlu disebut abang ya. Masalahnya kan takutnya ntar panjang di alurnya nih, gitu kan. Oh berarti pas habis honeymoon itu lo balik kemari, dokter vonis nyokap ada kista. Ada kista. Itu pas lagi mengandung. Pas lagi mengandung ya. Jadi dia keguguran, habis keguguran, ntar dia ada beberapa jeda baru dirawat lagi, diangkat kistanya. Gitu. Itu udah ada gejala dia kesurupan nggak Pak? Itu saya masih kurang ingat karena saya masih 3 tahun pada kejadian itu. Saya baru masuk TK. Oke ya. Tapi berarti nyokap kerja di salah satu departemen store ini udah lama banget ya? Udah lama, dari masih gadis. Oh dari masih gadis? Iya, sekitar tahun
70 akhir lah dia. Tahun 70 akhir. Oke, ini yang bagus nih Bang. Maksud gua yang bagus di sini bisa kita simpulin nyokap itu udah kerja di salah satu perusahaan ini dari gadis ya Bang? Iya, Dari gadis. Mungkin itu juga di tempat kerjanya dia dari bawah dulu baru Iya, naik merintis. ke Iya. atas gitu kan. Nah, ini buat banyak, bukan kita doang, di luar sana pun juga banyak orang yang ngiri. Mungkin dia baru masuk tempat kerja nih, terus dia ngelihat kok orang ini kerjanya enak banget gitu kan, Iya. entah gajinya enak, terus di sama atasan juga akrab, mungkin deket gitu kan. Mungkin dia di situ nggak ngelihat kalau dulu tuh nyokap perjuangan Iya. juga dari bawah. Dia ngelihatnya pas udah jadi doang. Nah, itu banyak banget kejadian yang sering kita temuin mungkin ya. Oke. Jadi setelah nyokap kesurupan itu kita lanjut lagi nih Bang. Nyokap sering kesurupan. Itu makhluk yang masuk ke nyokap itu ada ngomong-ngomong sesuatu nggak? Mungkin dia minta apa atau nggak, dia ngejelasin dia dari dikirim sama siapa? Yang paling saya ingat sih itu doang, yang jadi nyokap kemasukan itu kayak sosok laki-laki. Sosok laki-laki. Oke. Iya, dia yang istilah kata kayak komandannya yang paling sangarnya dah. Oke. Nah, dia nyebut, kamu satu keluarga nanti saya bunuh, saya habisi gitu, bukan bunuh, saya habisi. Oh, makhluk itu ngancam. Iya, ngancam. Iya. Oke. Itu posisi lagi di ngajiin sama abang saya sama keluarga saya yang lain. Nah, dia ngomong begitu. Nah, di situ saya sempat kepancing emosi sih. Makanya saya itu wajah nyokap saya pelototin. Saking saya keselnya, saya bilang, saya ngomong sama yang di dalamnya ya, bukan sama nyokap saya. Iya. Lu keluar dari tubuh nyokap, kita berantem di depan. Sampai segitunya saya. Iya lah, mungkin gue juga sebagai anak kalau Karena itu nyokap gue dan dia sakit gitu, dimasukin gitu kan capek badannya kan. Iya benar. Habis energinya. Gue pun juga kalau ada di posisi lo nyokap gue kayak gitu, mungkin gue juga lebih kepancing lagi Bang, Iya. sama orang tua kita ya. Iya kan itu sampai ada nenek saya dulu istighfar jangan digituin katanya. Oke, siap. Terus kalau berarti udah berobat ke alternatif ya Bang? Iya, alternatif juga. Itu sekali aja apa? Udah Sempat berkali-kali sih, seingat saya sampai beberapa alternatif, beberapa istilah kata orang pinter ya. Seingat saya sih 3 gitu, yang seingat saya ya. Itu ada yang dari, saya lupa deh, pokoknya dia dokter tapi non medis dia juga bisa. Oke, ya. Sama beberapa orang pinter dari Kalimantan ada, dari nenek saya yang di sini juga ada, sampai udah banyak banget, sampai dikasih wiritan amalan-amalan yang saya juga kurang paham gitu kan. Itu udah dilakuin tetap begitu terus. Itu berarti tetap nggak ada perubahan maksud gue Bang? Dari pertama kali lo ke alternatif sampai Malah mendekati nyokap gue meninggal, dia malah masih, itu yang parahnya, yang sampai kemasukan berkali-kali itu. Hampir setiap hari dia kemasukan. Oke, berarti ini satu pertanyaan yang mau gue tanya nih Bang. Ya, lo kan udah beberapa kali ke alternatif. Ya. Habis itu kayaknya sih nggak ada perubahan juga ya Bang. Maksudnya yang ada malah makin parah ya? Iya, cuman yang agak lumayan yang saya sama tetangga saya. Sama tetangga Iya, rumah? dia ustadz cuman udah almarhum. Nah itu saya ingat banget, pagi-pagi ya kejadiannya, pagi-pagi jam 10 apa jam 9 itu tahu-tahu nyokap teriak nggak jelas lah, dia ngeracau. Nah saya baru pulang kerja, saya langsung bangun, abang saya langsung ngajiin, saya langsung ya itu ke tetangga saya panggil Pak Ustadz itu. Nah, pas udah nyampe depan pagar si Pak Ustadz, pagar rumah saya, baru assalamualaikum, tiba-tiba nyokap saya sadar. Nyokap sadar langsung? Langsung sadar. Oke, enggak, yang tadi gua mau tanyain itu, lo beberapa kali ke alternatif, dan lo pun juga tadi udah bilang kalau salah satu orang pinter itu nyebut nama ya Bang? Ya, ada yang nyebut nama. Dia nyebut nggak kalau ini dikirimnya dari mana? Maksudnya ilmu apa yang dia pakai? Seingat saya lupa deh. Cuman dia nyebut nama doang. Kalau misalkan dari ilmu apanya itu saya kurang paham. Dia soalnya ngomongnya sama bapak saya. Oh, ngomong Via telepon. Oh, via telepon. Oh, Mm-mm. dia berarti dia nggak bilang, oh ini yang ngirim dari Jawa nih, yang ini yang ngirim dari ini. Kurang paham saya. Oh, Entah itu dari Tasik, entah Banten, entah apa, saya kurang paham. Pokoknya dia nyebut nama yang ngirimnya doang. Nyebut nama yang ngirimnya. Si ininya, yang orangnya ini, bukan yang dukunnya atau siapanya gitu.
Oh, dia nyebut nama si otaknya yang, ini, ya kepalanya. otaknya yang ininya, yang kepengen ininya. Oke. Terus selama proses nyokap dikerjain bang, selain kesurupan atau enggak nyokap juga jadi emosian gak jelas, ada penampakan di rumah nggak? Selain bunyi tapak lonceng kuda, ada yang lainnya lagi nggak bang? Seringnya sih paling kayak ada orang lewat aja. Seringnya kayak ada Ya, dari kamar ke arah dapur gitu. Berarti kayak ini merasa ada yang jalan gitu. yang jalan. Oh berarti ini murni yang diincar tuh cuma nyokap ya? Iya, setahu saya memang dari kecil sampai ini tuh selalu nyokap yang kena. Enggak, soalnya kan pengalaman gua kalau ada orang yang dikerjain, yang disantet atau enggak di guna-guna, diteluh, itu kalau dia ngarahnya ke rumah, itu orang rumah kadang juga yang nggak penampakan atau nggak dimimpiin apa gitu. Ini jadi murni cuma nyokap aja, bunyi-bunyi Kalau iya, nyokap juga, itu nyokap doang. Iya. Itu berarti selama nyokap dikerjain sama orang, lo atau nggak bokap tuh nggak pernah dimimpin apa? Kalau bokap saya dulu karena kurang ngobrol ya sama bokap masalah kalau yang kayak gitu. Paling saya sendiri sih yang ininya. Saya ngeliat kayak kuntilanak gitu, paling mimpi. Kalau ngeliat langsung saya nggak pernah di rumah. Oh gitu. Kalau mimpinya itu gimana bang? Pas lagi di rumah itu mimpi kuntilanak? Mimpinya, maaf sih, saya lagi buang air besar, maaf. Saya buang air besar. Nah ya, di atas kamar mandi saya itu kan ada AC outdoor. Nah si kakinya kuntilanak itu lagi goyang-goyang di atas kan. Jadi ini WC saya, ini AC ya. Oh dia ada di atasnya? Ya di atas saya pas saya lagi duduk gitu. Jadi dia goyang-goyangin kaki. Oke, jadi selain lu juga nggak tahu ya bang, di rumah mungkin siapa lagi yang dimimpin, karena nggak ada yang cerita kali ya? Karena saya juga kalau masalah gitu saya agak nutup diri. Jadi pengalaman yang saya punya, saya jarang cerita ke kakak, apakah abang atau ke orang tua. Tapi orang tua kalau melihat dia selalu cerita. Oh gitu. Kalau saya nggak pernah saya ceritain ke orang lain. Jadi saya buat diri saya sendiri biasanya. Itu jadi setelah nyokap sering kemasukan, itu kemasukannya makhluk yang itu aja apa? Oh, ganti-ganti dia. Ganti-ganti bang? Ganti-ganti. Ntar ada kayak nenek-nenek. Kalau nenek-nenek biasanya dia saya lupa, dia minta rokok kretek deh kalau nggak salah. Cuman rokok Jawa tuh. Oh, rokok zaman dulu? Rokok zaman dulu. Kalau anak kecil paling kayak nangis doang. Kalau anak kecil yang itu pernah ditanya dari mana, dia cuma bilang enggak doang. Enggak doang. Iya, enggak, cuma nangis sudah gitu doang. Oh, jadi setiap nyokap masuk itu orang rumah nggak ada yang berusaha buat interaksi, maksudnya nanya kenapa kok gangguin ada abang saya. Terus makhluknya ini nggak jawab apa-apa bang? Nggak jawab apa-apa, kayak nutupin sih. Oke, nutupin. Jadi dia cuman bilang ada yang nggak suka sama ibu kamu, gitu doang. Begitu. Jadi kurang lebih kalau ingat-ingat bang, berapa tahun bang nyokap dikerjain sama begini sampai akhirnya nyokap nggak kuat? Ya 20 tahun ada. 20 tahun? Dari saya umur 3 tahun sampai saya umur 20-an lah. Sekitar 20 tahun kurang lebih kan. 20 tahun lebih? Iya, kurang lebih. Jadi di situ mungkin dari yang awalnya lo kaget kenapa nyokap jadi kayak ya mungkin sering kemasukan atau marah-marah nggak jelas, sampai lo udah nggak bisa ngebedain lagi mana nyokap pas lagi normal, mana nyokap pas lagi kambuh, karena keseringan kali ya? Iya, karena keseringan. Jadi saya juga udah terbiasa dengan ketidakharmonisan di rumah gitu. Gitu. Ya udah, ya kayak dia berantem sama bokap hampir setiap hari sih. Yang saya inget sepanjang hidup saya, dia lebih banyak berantemnya ketimbang harmonisnya. Berantemnya. Terakhir di waktu-waktu nyokap
udah nggak kuat itu, udah ada di umur berapa bang? Udah 60-an, kurang lebih 60-50. 50 maupun 60. Iya, kurang lebih segitu. Dan itu masih sering rutin kesurupan loh. Kesurupan sih dia, cuman di terakhirnya aja yang dia udah mau nggak ada tuh dia sering kesurupan. Oh gitu. Jadi Seingat saya kalau dulu mungkin diganggunya nggak kesurupan. nggak kesurupan. Nggak kesurupan. Oke, jadi umur udah menjelang tua, ada komplikasi penyakit juga ditambah, dan dia diserang mungkin biar pensiun dini. Oke, jadi nyokap waktu itu pensiun itu di umur berapa bang dari tempat kerja? Saya agak lupa ya, sekitar 58 atau berapa. Saya lupa sih, udah lama juga di pensiunnya. Oke. Berarti benar-benar dibikin drop ya bang? Iya, dibikin kayak pas dia mau ini, jadi kayak mau kerja sakit, jadi banyak sakitnya. Jadi kan perusahaan juga ngeliatnya kan ya orang sakit-sakitan mulu gitu. Kayak gitu sakitnya kan ada non medisnya kan. Kalau sakit non medis kita nggak bisa cerita apa-apa kan. Bisa, iya benar ngomong. Iya. Gitu ya. Ini persaingan bisnis sampai separah ini maksud gue ya bang? Ya, karena duit sih. Iya, gara-gara duit dan jabatan. Gara-gara uang dan jabatan sampai harus ngorbanin sebuah nyawa gitu kan. Nah, padahal nyokap lo ini ya kerja kan buat keluarga kan, maksudnya kan. Buat keluarga, bahkan dia kan ngebiayain orang tuanya, ngebiayain mertuanya. Nah kan ke semua. Dia juga baik nggak ke anaknya, ke sepupunya malah dia. Ke sepupu saya, maksudnya keponakan dia. Oh gitu. Semuanya yang ini dia, sampai sepupu saya yang yatim dia yang iniin. Oh nyokap yang ngebiayain juga. Iya. Terus nyokap nih, maaf nih bang, biasanya kan kalau orang dikerjain, kalau kita lihat dari dua arahnya kan, ini kita dari tadi kan ngobrolin dari sudut pandang nyokap ya bang, nyokap dikerjain sama orang gitu. Nah yang mau gue sedikit tanyain, nyokap keluar hubungannya baik juga nggak, maksudnya dari gaya bicaranya mungkin ya, perilaku kalau sosialnya. gaya bicara yang saya tahu ya, terutama ke anaknya ya, ke saya memang agak keras. Emang agak keras Yang saya tahu. Cuma kalau dia di luar sama rekan kerjanya, saya kurang tahu gimana. Cuman kalau ke anaknya dia memang agak keras. Lebih keras dia dibandingin bapak saya. Oh gitu. Ini kerasnya dalam hal bicara, mulut atau Mulut. Mulutnya emang agak kasar atau agak keras ya bang? Kasar dan keras dua-duanya dia. Oke, kasar dan keras itu kalau menurut penilaian abang ya sebagai anak ya. Oke, soalnya kan banyak juga di luar gitu kan, maksud gua yang dia dikerjain sama orang tuh nggak murni salahnya. Mungkin ada ibu saya mungkin ada salah ngomong kali. Iya gitu, takutnya kan saya juga kurang paham dia pergaulan dia di luar apa gimana kan. Gue juga agak-agak sedikit takut ada hal-hal itu juga gitu kan. Gue mau ngomong juga nggak enak nih, masalahnya kan ente kan juga orang tua gitu kan. Tapi kalau menurut ente di luar itu setahu saya baik-baik aja. Dia kalau ke anak buahnya baik-baik aja. Ya. Malah kalau saya boleh nilai, dia itu lebih baik dari cara tutur bahasanya ya. Maksudnya lebih halus ke orang lain. Maksudnya orang lain ini bukan sama anak sendiri, kayak ke sepupu saya, ke keponakan dia, atau ke tetangga, atau ke teman kerja, anak buahnya dia. Justru ke anaknya dia keras. Oke, berarti yang gue tangkap nih mungkin kerasnya dia buat mendidik anak nih. Iya. Itu kan mungkin buat ngarahin, takut mungkin anak salah jalan atau gimana. Cuman memang dia agak nggak bisa ngontrol kayak di jalanan lah, kayak kita tahu kan di jalanan. Goblok lu, apa? Padahal bapak saya yang bawa mobil, cuman dia yang teriak-teriak. Oh gitu. Ya mungkin emang ada watak dia juga yang orang nggak seneng. Iya, bisa jadi. Tapi kan ya harusnya balik lagi gitu kan. Ya kalau cuma gara-gara salah bicara, apalagi masih bisa diomongin kan lebih baik diomongin ya bang. Daripada harus main yang kayak beginian terus sampai mungkin hilang nyawa gitu kan.
bisa juga. Jadi kurang lebih yang gue tangkap nih tadi berarti kurang lebih nyokap dikerjain selama 20 tahun sampai akhirnya nyokap mutusin buat pensiun dini. Iya. Oke, jadi setelah nyokap mutusin buat pensiun dini itu beberapa tahun akhirnya nyokap nggak kuat. Ya, karena memang dia juga punya penyakit medisnya. Karena diserang medis, diserang non medis. Iya. Itu jadi kurang lebih berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun atau 5 tahun. 3 tahun atau 5 5 tahun. Iya. Dan nyokap nggak kuat di umur 60 Bang. Kurang lebih di 60-an. 60-an ya. Iya. Itu nyokap termasuk kuat juga sih Bang. Iya, soalnya udah 20 tahun lebih nyokap masih bertahan gitu kan, nyokap masih terus kerja sampai akhirnya saya kerja dan nggak kuat ya. Iya. Nah terus lo sendiri sebagai anak nih nilai kejadian ini tuh gimana Bang? Apa pelajaran buat gue banget. Pelajaran dan lo dendam nggak kira-kira sama yang kalau dendam sih ini pesan dari nyokap, jangan pernah dendam. Oh, pesan dari nyokap? Iya, jangan pernah benci kata dia, udah biar Allah aja yang balas katanya. Oke, itu nyokap mesenin pas di detik-detik ya kuat? Iya, pas dia udah nggak kerja udah sering-sering kayak kesurupan gitu. Oke. Itu sebenarnya pas lagi kesurupan itu saya sama abang saya udah tahu siapa itu, karena dapat info dari yang di Kalimantan.